aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu. Di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa Ta'ala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap Salam. Di saat aku mengeja Al-Quran dan kamu mengeja Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadahkan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada video orang yang bernamanya Agus Miftah. Sebetulnya dia bukan Agus, artinya bukan anak kiai. Banyak orang bukan anak kiai tapi dinamakan Gus biar tenang dan cepat tenang dan seterusnya. Dia bikin puisi di mana? Di gereja, di belakangnya atau di atasnya ada salibnya. Dia mengatakan, di saat aku memegang tasbih, kau memegang salib, aku ke Istiqlal, kau ke katedral. Ya, ini namanya Islam Nusantara ya. Kesannya adalah ke gereja nggak apa-apa, ada salibnya di atasnya nggak apa-apa. Ini kesan-kesan membenarkan kekufuran, kesyirikan. Kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau meyakini bahwa mereka mendapatkan rahmat, orang-orang kafir dapat rahmat, itu juga kafir. Orang kafir nggak bisa mendapat rahmat. Umpamanya kalau kita ulus salam, Assalamualaikum, nggak boleh warahmatullah. Bahas Ustadz yang pidato di gereja dong. Gini cuy, kayaknya kita sama-sama paham kalau mengatakan kebenaran itu boleh di mana aja kan. Apalagi menyampaikan kebenaran Islam di hadapan non-muslim, cakep ini. Tapi soal hukum masuk gereja memang ada perbedaan pendapat nih. Berhubung gue bukan ustadz, biarlah nanti yang kompeten yang jelasin. Tapi yang mau saya sorot adalah kalau ada orang yang bawa embel-embel Islam lalu ceramah di gereja, tapi yang disampaikan bukan untuk meninggikan kalimat Allah, malah menyampaikan pendapatnya John Hick tentang pluralisme, bahwa semua agama sama-sama mengajarkan kebaikan, sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Kalau punya motif seperti ini saya nggak setuju. Karena akibatnya yang terjadi akan ada relativisme moral dan ketidakaturan etika yang menyebabkan akidah kita kacau. Masalahnya kan konteks di sini soal toleransi ya. Sebetulnya kita baik pada non-muslim, profesional dalam berbisnis dengan non-muslim, ini kan yang diajarkan Islam. Tapi kalau toleransi juga harus membenarkan keyakinan orang, ini bahaya. Sekularisme, salah satu kata yang wajib kamu tahu dalam hidup. Sekularisme adalah faham yang memisahkan agama dari kehidupan. Faham yang awalnya dicetuskan oleh cendekiawan Barat atas respon kemunduran di abad pertengahan. Nah, faham ini mencoba melepaskan manusia dari Tuhan menggunakan sarana filsafat dan ilmu pengetahuan sekuler. Tujuannya untuk merebut kekuasaan dari Tuhan alam semesta sehingga manusia bisa bebas bertindak menentukan hidup. Dengan sekularisme, kamu boleh beragama tapi sebatas di ranah privat. Kamu boleh membaca firman Allah, mengagung-agungkan Allah, tapi Allah tidak boleh ikut campur dalam kehidupan. Kamu boleh membaca ayat-ayat haramnya riba, tapi nggak boleh membawanya di kehidupan nyata. Pada intinya, Tuhan dibuat pensiun paksa setelah misi penciptaan selesai. Begitulah sekularisme, ia hidup dengan dualisme dan dikotomi. Padahal, syahadat tidak dapat dipisahkan soal dikotomi seperti itu. Kita kadang nggak adil. Kita menolak sistem impor khilafah, tapi kita menerima sistem impor demokrasi seolah tanpa tapi dan bahkan harus kita junjung tinggi. Kita menolak Islam gaya Arab, tapi kita begitu leluasa menerima Barat, menerima Cina, bahkan Korea. Kita telan semuanya dari politik, ekonomi, bahkan budaya. Kita ini kadang gak adil. Kita merasa tergarung pikiran kita. Kita merasa panik ketika ada sekelompok pemuda Islam yang sadar dan mulai menapaki jalan taubat dengan istilah hijrah. Sementara secara naif, kita teriak bahwa 1000 Lady Gaga tidak akan pernah bisa melunturkan iman kita. Kita ini kadang gak adil. Kita seolah menjadi makhluk yang paling kritis saat bisa mengkritisi gerakan Indonesia tanpa pacaran. Tapi kita mingkem dan kita nggak bisa ngapa-ngapain melihat lebih dari 2 juta bayi yang diaborsi per tahun. Ada nggak teman kamu yang nggak percaya Tuhan dan nganggap apa yang ada di bumi ini terjadi kebetulan? Nah, gue punya soal dan juga jawabannya dari Prof. Fahmi Amar. Ini ada huruf acak.
Coba butuh berapa tahun dari huruf yang disebar secara acak untuk menjadi sebuah lirik lagu Balonku. Kita selesain ya. Kalau kita coba hitung dengan kecepatan komputer yang sangat tinggi, misal satu kata diuji setiap 1/1000 triliun detik, lalu coba kita hitung pakai permutasi, lagu Balonku ini ada 162 karakter, alfabet ada 26 huruf, setiap penyusunan satu karakter kemungkinannya ada 26 kan? Coba deh dipangkatkan dengan jumlah karakter lagu Balonku, dan kita akan nemuin hasilnya butuh waktu 6 kali 10 pangkat 146 miliar tahun. Wow. Padahal ada lebih banyak unsur di jagat raya ini, dan usia bumi menurut astrofisika baru 14 miliar tahun. Jadi hanya untuk bikin lagu Balonku aja nggak cukup. Masih percaya semuanya kebetulan? Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non-muslim, karena kita sudah lama bertetangga, apalagi orang Tanjung Pinang. Seandainya orang Tanjung Pinang ini ekstrim, takkan ada orang Tionghoa di Tanjung Pinang. Kita semuanya bisa menerima, siapapun yang datang semua bertetangga, berkawan, bersahabat. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, ritual, tak ada tawar-menawar. Wala ana abidu ma'abatu wa antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ini sekarang banyak yang tak bisa membedakan kebablasan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana toleransi. Tak bisa dibedakan. Jangan karena toleransi mengorbankan keyakinan akidah anak-anak kita. Nauzubillah. Baik kepada semua orang itu bagus sekali. Hampir dipastikan semua orang menghormati. Apalagi kalau kita memang suka dipuji. Disinilah kita mulai berpikir cermat agar kebaikan kita benar-benar bermanfaat. Jangan sampai salah alamat. Kita paham bahwa naluri kita itu membuat orang senang, agar silaturahmi bahkan relasi kita tidak hilang. Tapi di saat kita tidak mampu, sampaikan terus terang. Akhirnya, sekali-sekalilah coba lakukan kesalahan atau perlihatkan bahwa kita sedang kesusahan. Dari situ kita belajar siapa sesungguhnya yang benar-benar bertahan.